Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah para iwan sekalian, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan salim rutin setiap malam Kamis kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu di kediaman Iwan Mujiono. Mudah-mudahan kehadiran kita kediaman beliau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Sahibul Bait mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada suasana kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang tetap istiqomah di jalannya. Alhamdulillah para iwan sekalian, dalam surat tadi yang disampaikan, surat At-Taubah 24, di sana dikatakan bahwa jalan Allah lah yang harus kita pilih dibanding kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, yang mana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang fana, yang satu saat bisa hilang. Apakah Allah mau mengambilnya cepat ataupun lambat? Jadi itu tergantung dari keikhlasan kita dalam menjalani kehidupan kita. Itu dapat kita lihat dari contoh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Pada saat itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diutus ke Persia menghadapi tentara Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Rustum. Jadi waktu itu kerajaannya adalah Yazdajir. Jadi Rustum ini panglima perangnya. Sebelum berhadapan langsung, informasi bahwa pasukan Muslim akan menyerang Persia itu sudah diketahui, sehingga masing-masing sudah mempersiapkan pasukan. Dan sebelum berhadapan langsung, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim 10 orang sahabat Nabi. Sahabat atau bukan ya, jadi ada sahabat yang bertemu dengan Rasul ataupun tidak gitu. Jadi 10 orang ini diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan berangkatlah mereka. Setelah berjalan beberapa hari, akhirnya sahabat ke-10 ini bertemu dengan pasukan dari Rustum. Sehubungan mereka itu adalah seperti mata-mata gitu ya. Jadi 10 orang ini sambil bersembunyi melihat pasukan dari Rustum ini. Ya. Setelah dilihat, biasanya kan kalau pasukan itu berbaris berbentuk segi 4 gitu ya. Biasanya dalam satu rama atau batalion gitu ya, itu terdiri dari 100 sampai 500 orang. Dan setelah dihitung oleh sahabat ini berjumlah 70.000 pasukan. Setelah dihitung 70.000 pasukan, maka 10 sahabat ini
berembuk gitu ya. Berembuk bagaimana nih kita laporan ke komandan kita, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, karena kita udah ketemu nih gitu. Jangan dulu gitu. Ini mungkin bukan pasukan intinya gitu ya. Ini namanya pasukan depannya atau ujung tombaknya. Tapi kita cuma disuruh melihat jumlahnya gitu ya. Tapi ini belum semua gitu. Akhirnya mereka berembuk sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya yang 8 sesuai amanat untuk ngelihat aja gitu ya jumlahnya. Akhirnya yang 8 ini bersepakat udah kita balik laporan ke komandan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang 2 berkeyakinan bahwa ini bukan pasukan inti dari Rustum. Makanya karena yang berdua ini tetap mau berjalan dan mereka sepakat, akhirnya yang 8 balik, yang 2 melanjutkan perjalanan ya. Jadi mereka menjalankan amanat dengan sungguh-sungguh ya. Akhirnya yang 2 ini jalan gitu ya. Sahabat ini namanya Amr bin Karim bin Zubaidi dan sahabat Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Akhirnya mereka berjalan ya. Setelah 2 hari benar akhirnya ketemu pasukan berikutnya gitu ya. Jadi jaraknya 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan mereka lihat gitu ya, pasukannya lebih banyak daripada pasukan yang pertama gitu ya. Setelah dihitung ternyata jumlah mereka adalah 100.000 tentara ya. Di antaranya ada pasukan infanteri atau berjalan kaki, pasukan berkuda, dan pasukan gajah. Mereka berdua gimana nih, kita laporan lagi atau gimana? Jangan, setahu saya setiap pasukan tuh pasti ada pasukan ujung tombaknya, pasukan tengahnya, dan pasukan belakang gitu. Jadi ini bukan pasukan intinya. Nah, intinya justru di belakang. Ayo kita jalan lagi. Akhirnya 2 orang ini jalan lagi gitu ya. Setelah berjalan 2 hari lagi sampai di Madain, mereka ketemu lagi rombongan pasukan berikutnya gitu ya. Setelah sampai ketemu pasukan ini, mereka hitung, ternyata lebih sedikit daripada yang kemarin mereka ketemukan ya. Jadi jumlahnya sekitar 70.000 pasukan ya. Cuman di sana ada komandannya yaitu Rustum gitu ya. Jadi kelihatan bahwa itu komandannya beda ya. Ada tandunya gitu ya, di atas gajahnya gitu ya, dan ada tentara pelindungnya gitu ya. Akhirnya mereka berdua sepakat, gimana nih, kita laporan aja atau gimana? Tanggung nih, kita udah nyampein perjalanan 6 hari, masa nggak ngapa-ngapain gitu ya. Gimana kita lawan 70.000 orang, bakalan 2 orang lawan 70.000 orang gimana? Tunggu sampai malam gitu ya. Gimana ya? Ya udah, nanti kalau kamu nggak mau, saya aja gitu ya. Insya Allah azal di tangan Allah gitu ya. Kalau misalnya Allah tidak menghendaki kita mati, insya Allah kita tidak akan mati walaupun melawan 70.000 orang gitu ya. Jadi akidahnya sangat tinggi gitu ya. Jadi jangankan tali meriasah ya. Perjalanan berapa hari pun menghadapi pasukan yang sangat besar pun mereka tidak akan lari atau tidak akan takut. Itu memang didikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang pertama yaitu Amir akhirnya menyuruh, ya udah kalau kamu mau ya kamu coba aja gitu ya. Akhirnya tunggu malam. Jadi Tulaihah ini pada zaman Rasulullah masuk Islam ya, tahun 30 Hijriah. Kemudian pada tahun 31 ya, dia 31 atau 32 ya, 32 dia murtad ya, bahkan mengaku dia sebagai nabi palsu.
Tulaihah. Tulaihah sama apa? Siapa? Musailamah. Ya, Musailamah. Tulaihah dengan Musailamah ini bareng tuh ya. Cuman Musailamah akhirnya tewas, sedangkan Tulaihah meloloskan diri ya setelah kalah dengan Khalid bin Walid, komandannya waktu itu, dan pergi ke Sam gitu. Nah, akhirnya pada tahun 34 masuk Islam kembali ya. Setelah sadar gitu ya. Jadi dia waktu itu mengaku sebagai nabi palsu gitu ya. Tapi mengapa mereka berdua ini berani? Karena mereka adalah kepala kabilah ya, kepala kabilah di Yaman. Kalau yang Tulaihah ini kepala kabilah Asadi dan Amr ini kepala kabilah Zubaidi. Ya. Jadi mereka sangat berani lah. Ya kalau kepala kabilah pasti yang paling jago atau paling berani di antara mereka. Akhirnya setelah malam, Tulaihah memutuskan tali-tali tenda-tenda pasukan Rustum ya, yang 70.000 itu ya. Tapi tidak semua gitu ya, sampai ke tenda Rustum ya. Sampai tenda Rustum, akhirnya dia pilih kuda yang terbaik terus dia bawa ya. Sehingga kacau balau itu tentara Rustum ya. Jadi mereka mengira bahwa pasukan muslimin udah menyerang ya, karena Tulaihah ini memutuskan tenda-tenda, tali-tali tenda dengan mengucapkan takbir. Setelah berhasil merebut satu ekor kuda, akhirnya bersama Amir ini pergi gitu ya. Dan Rustum akhirnya sadar, kemudian mengirim tentara terbaik untuk mengejar gitu ya. Namun akhirnya bisa lolos dan akhirnya selamat, berhasil membunuh 2 orang tentara Rustum, dan 1 orang tentara Rustum berhasil ditawan dan dibawa ke hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi melihat kisah ini kita mengetahui bahwa sahabat-sahabat memang mereka adalah orang-orang pilihan yang bertemu dengan nabi pilihan, bertemu dengan orang-orang pilihan, sahabat-sahabat pilihan, tentunya sangat berbeda dengan kita yang jauh dari Rasul. Tentunya mereka yang dekat dengan Rasul banyak keberkahan, kemudian banyak mujizat yang mereka lihat, kemudian pendidikan yang langsung Rasulullah sampaikan, kemudian mereka bertemu dengan sahabat, dan yang tidak bertemu sahabat bertemu dengan tabiin gitu ya. Jadi makin kesini memang kualitas kaum muslimin makin menurun gitu ya. Itu memang sudah sunatullah ya. Namun kita berusaha untuk mendekati apa yang Rasulullah dan para sahabat amalkan ya. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan gitu ya, kualitas keimanan kita ya. Tadi yang disampaikan kualitas silaturahmi kita, dan intinya adalah amaliyah sehari-hari kita gitu ya. Karena amaliyah sehari-hari hanya kita dan Allah yang tahu ya. Amir Yasa, naib, kemudian imam itu nggak tahu apakah sholat berjamaah kita. Jadi di talim disampaikan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi kita. Jadi mari sama-sama kita jaga sholat kita, kemudian kita jauhi hal-hal yang haram ya, karena hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Karena zaman medsos sekarang ini banyak hal-hal yang haram, hanya kita yang bisa memfilter gitu. Kita mau melihat yang haram ya nggak ada yang larang, nggak ada, maksudnya istilahnya
Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu ya. Jadi tetap yang memfilter adalah kita. Tapi di riasa kita, di talim riasa kita sampaikan gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan adalah pahalanya buat kita dan dosanya juga buat kita. Jadi tidak apa, la yukallifullahu nafsan illa bisa. Jadi amal yang kita laksanakan adalah kita yang mendapat pahalanya, dan kejahatan atau keburukan yang kita lakukan adalah buat kita juga. Kemudian mari sama-sama kita mencari ridho Allah dengan hal-hal yang sudah Allah perintahkan. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, ya, khususnya tetangga kita, ya, karena tetangga kita lah yang terdekat. Kita berbuat baik, ya. Masalah tembok aja, itu tetangga kita ngetok-ketok tembok aja, tetangga merasa terganggu, kita dosa. Masang jemuran di tembok tetangga, kita kalau nggak izin ya sama dosa. Jadi intinya gampang kalau nyari apa, mencari dosa, mencari kesalahan. Tentunya dengan adanya talim kita mengerti gitu. Kemudian sesama muslim gitu ya, kita harus berhusnuzon, ya, harus mencintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita benci misalnya orang-orang NU, jangan, ya, jangan benci. Ya. Misalnya orang NU benci dengan Muhammadiyah, jangan. Jadi mereka diberikan pilihan dan mereka hanya bisa memilih seperti itu, ya kita hormati pilihan mereka. Atau misalnya kita benci dengan orang-orang Kristen, nggak boleh, karena saking bencinya ketika mereka ke gereja kita bom gitu. Jadi kita cinta sesama manusia, saudara juga sama manusia. Kemudian juga perbanyak kita tawaduk pada Allah. Artinya dengan menjauhi hal-hal yang melalaikan, ya. Misal kita lebih senang nonton stand up komedi gitu ya. Jadi karena stand up komedi itu atau lawak menyebabkan kita tertawa, ya. Karena tertawa itu kata Rasulullah bisa mematikan hati. Jadi sedikit aja tertawa, bukan berarti nggak boleh tertawa gitu ya. Jadi yang dilarang adalah banyak tertawa, karena tertawa itu bisa mematikan hati. Barangkali itu saja nasihat dari kami. Kemudian kami informasikan pada para umara hari Sabtu, ya, ada undangan di Niabah. Mari sama-sama kita hadiri pada para umara untuk memenuhi amanat dari Naibul Imam pada kita semua, ya, pada wali juga. Barangkali itu saja maklumat dari kami. Kami tambahkan untuk Maria, jangan lupa infaknya dan zakatnya. Semoga Allah memberikan dengan infak dan zakat itu rumah di surga bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.